AON. Tapi kalau AOA kegiatannya itu di tanda panahnya, bukan di bulat-bulat ininya, ya. Dia menandakan tanda panahnya di kegiatannya itu di tanda panah, bukan di notnya, bukan di titiknya. Kayak gini, kegiatan A sama kegiatan B itu dilaksanakan secara bersamaan. Lihat nih ya, A datang sebelum B, yang datang sebelum C. Jadi kegiatan A harus didahulukan sebelum kegiatan B. Kegiatan B harus didahulukan sebelum kegiatan C. Ibarat kalau kalian mau mandi aja, pertama buka baju dulu, ya kan? Setelah buka baju, baru hidupin air dan sebagainya, baru bisa mandi. Nah itu ya, kegiatan A itu harus dimulai sebelum kalian memulai kegiatan B dan sebelum kalian memulai kegiatan C. Kegiatan B itu dimulai sebelum kegiatan C. Nah baru kalian bisa bikin ini tanda panahnya kayak gini. Kalau pakai AON, A, B, C, di sininya dibuat ya, di sini yang dibuat. Tapi kalau misalnya AOA itu di sininya, di tanda panahnya dibuat, bukan di notnya, bukan di titik bulatnya. Ya. Jadi A kegiatan pertama, setelah A dilaksanakan, baru bisa melaksanakan kegiatan B. B-nya di tanda panah. Baru setelah itu bisa melaksanakan kegiatan C. Jadi C itu kegiatan terakhir. Nah, coba lihat aktivitas yang contoh di B. A dan B. Keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Beda ya. A dan B keduanya. Berarti mereka bersama-sama harus diselesaikan. Berarti kalau pakai AON, kalian buat titiknya dulu di sini. Awalnya A dan B, baru setelah itu C. Paham nggak? Bingung. Mana muka-muka bingungnya? Nyalain kameranya, saya mau lihat muka-muka bingung kalian. Bingung. Rosa aja bingung. Ya. Saya juga bingung jelasinnya kalau kayak gini. Saya dari PPT ini aja deh kalau kayak gitu, PPT dosen. Oke. Ini chapter 3 ya? Oke. Chapter 3. Oke. Mana tadi? Wait. Nah ini, nih ya. Ini lebih jelas nggak? Lebih jelas ya gambarnya. A dan B harus diselesaikan sebelum C dimulai. Jadi ini titiknya A sama B itu satu garis lurus bersamaan. Ibarat kalau kalian mau mandi, kenapa sih saya salah contohnya mandi? Kalau kalian mau mandi, kalian itu bisa langsung buka baju, terus cur aja langsung. Nyalain sambil buka baju sambil nyalain keran, kayak gitu ya. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa lah ya, ibarat ya. Lalu akhirnya lah mandi kalian gitu ya. Kalau yang make note, kalau make yang arrow, aktivitasnya di sini ya. Aktivitasnya di tanda panah, bukan di titik birunya. Node, ingat aja kalau di note itu ada di bulat kecil ini kegiatannya. Kalau di arrow itu kegiatannya di tanda panah ya. A, B dan C cannot begin until A is complete. Jadi B dan C tidak bisa dilaksanakan sampai A-nya selesai. Berarti bukan B-nya harus selesai baru setelah itu C bisa dilaksanakan. Enggak. Dia mengatakan B dan C tidak bisa dimulai sampai A selesai. Berarti B dan C bisa dilaksanakan secara bersamaan. Tapi A-nya harus diselesaikan terlebih dahulu. A ditaruh di awal, kegiatannya cuma satu, langsung bisa setelah A selesai bisa ke B, bisa langsung ke C. Ini juga A-nya di tanda panah, langsung ke B, langsung ke C. Sekarang saya kasih tugas ke kalian. Hentikan presentasi.
Sekarang saya minta kalian supaya paham. Sediakan kertas lembar. Sediakan kertas lembar. Nggak bisa sebenarnya kalau nggak praktek langsung. Udah? Pulpen atau pensil. Sudah? Sofan Agil nyalain kameranya, semuanya nyalain kamera. Riri, Fakira, Agus, Dodi, Muhammad Fadil, Pedro. Oke, kameranya dinyalakan semua. Muhammad Fadil, Indira, Resmi, Anissa. Nyalain kameranya. Oke, sudah siap? Kegiatan A harus kegiatan yang pertama. Ya. Kegiatan B itu kegiatan keduanya. Kegiatan A itu selesai baru bisa melakukan kegiatan B. Kegiatan C dan D bisa dilaksanakan ketika B sudah selesai. Buat sekarang. Pakai AON atau AO terserah. Oke, benar Karol. Jangan ditampakin lagi. Mana yang lain? Tidak ngerti, Bu. Tolong diulang, Bu. Mana? Benar. Oke, benar. Rian, benar. Ipen tadi mana? Mana lihat yang Ipen? Belum. Yolanda, iya benar. Ada lagi yang udah benar? Muhammad Fadil benar. Agus mana? Oke, benar. Jangan nyontek ya. Harus beneran paham. Yang siapa yang nggak paham? Sofwan. Siapa? Revanza? Mana lihat? Oke, benar. Siapa yang nggak paham? Bukan nggak paham, Mem, tapi mau ada pertanyaan gitu. Oke. Kan kalau kayak tadi ada perintahnya kayak C dan D baru bisa ketika B selesai. Itu nanti dibikinnya kayak bercabang gitu. Itu boleh juga nggak kayak dilurusin aja? Yang penting kan C-nya udah selesai. Kayak jadinya lurus aja gitu. Nggak bisa. Harus bercabang. Karena C dan D-nya itu bisa kegiatan yang bisa dilakukan secara bersamaan. Oh, oke. Ya, kalau kegiatannya dilakukan secara bersamaan berarti bercabang. Kecuali C dilakukan, baru setelah itu D baru boleh dilakukan. Itu baru kalian bisa garis lurus. Oke, mulai lagi. A, kegiatan pertama. B, kegiatan pertama. C, bisa dilaksanakan jika A selesai dilaksanakan. D, bisa dilaksanakan jika B dan C selesai dilaksanakan. E, ayo. A, kegiatan pertama, B, kegiatan pertama. C, bisa dilaksanakan setelah A selesai dilaksanakan. D, bisa dilaksanakan setelah B dan C dilaksanakan. E, bisa dilaksanakan setelah C dan D dilaksanakan. Ayo, mana? Yang E tadi. E bisa dilaksanakan setelah C dan D dilaksanakan. Bentar, Rosa, stop dulu, bentar. Lihat ke saya. A, B, ya, C. Tanda panahnya mana itu tanda panahnya, Rosa? Tanda panahnya jangan lupa. Ini kegiatannya ke arah mana dulu ya? Yang mana mulai duluan, yang mana tidak dimulai? Mana? Ayo, Nicholas, mana? Salah, Nicholas, masih salah. Iya, yang Carolina udah benar. Tanda panahnya tapi mana? Tanda panahnya mana, Carol? Rosa, bentar. Saya coba satu. Rosa mana? Oke, udah benar ya, Rosa. Gia mana? Iya, udah benar, Gia. Mana lagi? Ya, Carol udah benar, ya. Revanza mana Revanza? Sofan Agil, mana? Lihat.
Ke depannya lagi, nggak kelihatan. A, nggak bisa, bukan kayak gitu, Agil, bukan kayak gitu. E-nya mana? D-nya mana? Ada D, ada kegiatan D, ya. Masih salah, Sofan. Sofan Agil masih salah. Salah, Rachel masih salah. Kegiatan D itu bisa dilaksanakan setelah kegiatan B dan C selesai. Kegiatan C bisa dilaksanakan setelah kegiatan A selesai. Juriatan mana? Masih salah. Masih salah Zuriatan. Riri mana Riri? Dodi. Riri mana Riri? Mana Riri? Mana? Enggak kelihatan Ri, maju lagi Ri. Aduh, kok kameranya? Bentar Ri, majuin lagi Ri. Enggak kelihatan saya. Masih salah Ri. Di bagian C itu enggak ada tanda panah D. Mana lagi? Saya nggak bisa ini pula sih. Mana sih kata ini? Paham nggak? Oke, saya kasih tahu ya, gini caranya ya. Gini ya, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Tadi coba saya tanya apa kegiatan A sama kegiatan B adalah kegiatan pertama, iya kan? Jadi mereka bisa dilaksanakan secara bersamaan. Maafkan saya, tinta saya jelek banget. Itulah saya nggak suka kelas online nih. Mendingan kita kelas tatap muka. Mau gimana lagi tapi ya. Ini ya, ini kan kertas kosong nih ya. Jadi di sini kalian bikin A dan B secara garis lurus ya. A dan B di sini berarti ya. A dan B. Nah, ini A sama B karena mereka dimulai dari kegiatan yang sama. Ya, kegiatannya nggak ada kegiatan yang didahulukan. Kegiatan C itu setelah kegiatan A. Berarti A tarik garis ke sana baru bisa bikin C. Ya. Tarik A baru bisa ke C. Paham kan di situ? C baru bisa dilaksanakan setelah A. Berarti kita gambar kayak gini. Nih. Ya. A dilaksanakan, baru setelah itu C baru bisa dimulai. Ya. Kegiatan D dimulai setelah kegiatan C dan B dilaksanakan. Jadi di sini tulis D. Nih. Kegiatan D itu baru bisa dilaksanakan setelah kegiatan C dan kegiatan B dilaksanakan. Ya. Lalu baru kegiatan E. E itu dimulai setelah C dan D selesai. Berarti kalian tarik ke sini. Tanda panahnya E. E adalah kegiatan terakhir. Ini ya. Kayak gini. Paham? Paham nggak? Masih ada yang bingung? Paham, Mem. Amin. Paham, Mem. Paham, Bu? Ayo tes lagi. Iya, paham, Mem. Sampai kegiatan H ya. Oke. Kita lihat aja di buku deh contohnya. Saya juga malas memikirkan. Enggak sih. Kita mulai aja kegiatannya, contohnya. Kalau di depan itu biasanya banyak sih contoh-contoh. Oke. Kita mulai ya. Wuh, semangat. Sampai G deh. Ya. Kegiatan A
sama kegiatan B adalah kegiatan yang bisa dilakukan secara bersamaan. Kegiatan C, aktivitas C baru bisa dilaksanakan setelah A dimulai. Aktivitas D dimulai setelah B dimulai. Setelah B baru bisa melaksanakan kegiatan D. Ya. Aktivitas E itu baru bisa dilaksanakan setelah C dan D dimulai. E bisa dimulai kalau C dan D selesai dilaksanakan. Lalu lanjut F. Kegiatan F dimulai setelah kegiatan D. Hanya kegiatan D ya. Lalu G. G dilaksanakan setelah kegiatan E dilaksanakan. Lalu H. Sampai H ya. F, G, H. H itu baru bisa dilaksanakan setelah kegiatan G dan F dilaksanakan. H baru bisa dilaksanakan setelah kegiatan G dan F dilaksanakan. Oke. Lihat Carol, stop dulu. Saya lihat yang Carol dulu. A, C, D, E, F. Iya, benar. G, F. Mana bentar Carol? Oke, benar Carol ya. Bentar G ya. A, C, E, ya benar. D, ya benar ya. Yolanda mana yang bentar, Anissa. A, C, D, E, ya benar. F, G, ya benar ya. Indira, A, C, D, E, F, ya benar. G, ya benar Indira. Nicholas, ya benar. Yolanda, ya benar. Sofan Agil, ya benar. Rosa, ya. Fenty nggak kelihatan, Fen. Sorry. Gentle, mana Gentle? Saya mau lihat. Pedro, sudah? Belum? Nggak kelihatan, Pedro. Coba dilihatin ke ya. Oke, udah benar ya, Pedro. Irsyan, udah benar. Agus, sudah benar. Ya, dah. Saya rasa kayaknya udah paham ya, Muhammad Afif ya. Udah ya. Ya, silakan. Berarti kita... Kalau itu AON ya, jadi semua tadi yang kita jelaskan itu melalui AON. Kalau AOA tinggal diubah aja kegiatannya itu ditaruh di tanda panahnya aja. Ya, itu aja ya. Kalau misalnya agak sulit, kalau saya lebih prefer itu ke AON. Kalau saya lebih senangnya AON. Kalau ada orang lebih sukanya AOA. Ya, jadi tergantung kalian masing-masing mana yang lebih nyaman kalau misalnya mau bikin. Nih, contohnya ada yang lebih enak nih contohnya ya. Saya masih share screen dulu. Ya, nih, coba deh bikin ini sampai kegiatan. Oh, udah ya, ini ya. Oh, ini beda. Contoh AON. A sama B sudah kegiatan yang awal ya. A dan B itu tidak ada kegiatan pendahulu, bisa dilaksanakan secara bersamaan. C itu dilaksanakan setelah A, D itu dilaksanakan setelah A dan B, E dilaksanakan setelah C. Coba lihat di share screen-nya ya. F itu baru dilaksanakan setelah C, G setelah D dan E, H setelah F dan G. Di contoh di saya share ini. Coba buat dulu. Saya buat juga.
Sudah? Sudah belum? Mem, Ya. bisa share screen lagi, Mem. Hah? Kekecilan kertas, penuh. Kecilan kertasnya. Ya. Bisa share screen lagi, Mem. Introduksinya. Bisa. Tuh, ya. Udah ada. Bisa? Gak muncul, Mem. Nggak muncul. Baru muncul. Oke. Oh my god. Begini, Mem. Bentar, karena saya share screen saya nggak bisa lihat kalian. Kalau saya buka yang lain nanti ini. Oke. Sudah? Sudah semua? Saya tutup, bisa? Sudah ya, saya stop ya. Oke. I wanna see. Mana? Bentar sinyalnya ya. Oke. Hanya itu F dan G. Rasio masih salah. H itu dari F dan G ya. Rasio masih salah. Tadi H itu kegiatannya baru bisa dilaksanakan setelah F dan G. Jadi 2 kegiatan. Ya benar. Carol benar. Bentar. Rachel. Ya benar Rachel. Oke, udah benar Indira. Anissa mana, lihat Anissa? Bentar, sinyal saya gangguan kayaknya. IndiHome ini menyebalkan. Rasa ingin kumaki, sorry lah. Karena sinyal nggak bisa saya lihat, nggak muncul. Jadi yang rosa kayaknya udah benar tadi, ya. Atau gini aja, kalian foto terus kalian kirim aja di grup WhatsApp ya. Contoh kalian tadi ya, kalian bikin aja di grup WhatsApp. Share aja di grup WhatsApp, oke? Itu kayaknya udah. AON nggak usah ya. Nah, ya lanjutin siapa lagi yang belum presentasi tadi? Maaf, suara putus-putus.
Selanjutnya silakan dilanjutkan untuk kelompok berapa? Kelompok 2 dilanjutkan lagi presentasinya ya. Tadi baru Rosa, yang sisanya belum presentasi, tinggal dilanjutkan aja presentasinya. Ini giliran siapa yang presentasinya? Rudinya mana? Coba dipanggil lagi Rudinya. Mungkin gangguan sinyal, Mem.
Kalau Rudinya nggak bisa ini, coba di backup sama temannya. Revanza ya berarti. Ya, coba di backup sama Revanza mungkin. Oke, Mem, saya bakal melanjutkan presentasi dari saudara Rudi. Mohon maaf sebelumnya ada suara nggak? Ada kedengaran suaranya. Halo? Ada. Planning the project schedule. Yang pertama, path is the longest path through their network. Yang kedua, the critical path is the shortest time in which the project can be completed. Yang ketiga, any delay in critical path activities delay the project. Yang keempat, critical path activities have no slack time. Next, selanjutnya. Perform a critical analysis. Yang pertama, early start atau ES. Early time at which an activity can start, assuming all predecessors have been completed. Yang kedua, earliest finish EF. Earliest finish time at which an activity can be finished. Yang ketiga, let's start at which an activity can start so as to not delay the completion time of the entire project. Yang keempat, let's finish time by which an activity has to be finished so as to not delay the completion time of the entire project. Next. Forward pass. Begin at starting event and work forward. Early start time rules. If an activity has only a single immediate predecessor, its ES equal the EF of the predecessors. If an activity has multiply in immediate predecessors, its ES in the maximum of all the EF values of its predecessors. ES. Early finish time rules. The earliest finish time of an activity Revanza, saya ambil is alih. the sum of. Okay. Ini kita bahas masalah tentang IS sama IF ya. Jadi ini sebenarnya ngebahas early start dengan early finish. Jadi ada kegiatan yang sebenarnya sistemnya itu ada yang dimulai early start dengan early finish. Untuk lebih jelas coba kamu stop dulu share screen-nya Nicholas, karena saya agak lebih nyaman menggunakan PPT dari Hazernya langsung. Ini chapter 3 ya? Where is chapter 3? Ini dia. Oke, tadi kita sampai slide EF sama ES ya. Oke, ini dia. Saya share screen dulu ya. Bentar. Bisa kelihatan di sini. Coba kalian lihat, itu ada early start dengan last start. Ada A adalah aktivitasnya. Yang dua ini menandakan berarti berapa lama kegiatan tersebut dilaksanakan. Biasanya bisa time-nya itu week, months, day ya. Jadi tergantung kegiatan tersebut. Nah, di sini ada early finish, ini ada last finish ya. The latest
dan ini the latest start. Jadi kalau ini yang kalian lakukan ES ya, early start, kalian menghitungnya mulai dari sini ya, bukan dari sini ya. Tapi kalau menghitungnya dari sini ya, kalau kalian mulai dari early finish, berarti kalian menghitungnya dari sini bukan dari sini. Kita lihat dulu contohnya ya. Ingat rumusnya EF itu ES ditambah aktivitas A ya. ES ditambah aktivitas A sama dengan EF. Ya, gitu. Rumusnya si EF. Sementara ES ini maksimal yang paling besar. Nanti kita lihat dulu. Nah, ini EFS tambah activity time. Nih ya. ES misalnya karena ini belum dimulai sama sekali, ya. Jadi ibarat ini adalah angka 0 karena ini kegiatannya belum dimulai. Sementara waktunya juga belum ada. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi rumus dari EF ingat tadi ini E, ini L ya. Kalau saya mudah ngafalinnya, ini ES, ini LS, ini IF sama ini LF. Ini bagian S semua, yang ini bagian F semua. Saya cara agak dodolnya tuh kayak gitu ya. Ini E semua, ini bagian L semua ya. Jadi kalau kita menghitung dari E, kita nggak perlu menghitung bagian bawahnya ya. Kita menghitungnya sebagian yang atasnya saja. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kegiatan A. Kegiatan A itu dari mana dapat 0 ini? Dia mencari yang nilai paling maksimal. Karena nilai paling maksimalnya adalah 0, maka ditaruh 0 di sini. Ya. Jadi ini 0 ditambah 2 sama dengan 2. Ya. Nilai IS itu berubah kalau misalnya nilai EF-nya ini yang mana yang paling maksimal. Jadi nanti kan ada kegiatan A, B, C, D, E. Nah, kegiatan yang di sininya ya, ES-nya itu berubah tergantung yang mana yang paling maksimal. Nanti ada bisa 2 dan ada bisa 3. Yang mana yang dipilih? 3 berarti ya untuk early start-nya. Karena di sini cuma 1 early start-nya jadi 0, ya tulis aja 0 di sini. 0 ditambah 2 jadi 2. Jadi EF-nya sama dengan 2. Ini kegiatan B. Kegiatan B adalah aktivitasnya 3 ya. 3 minggu. Tadi aktivitas A adalah 2 minggu. Nah, karena ini tadi 0 ditambah 2 sama dengan 2, ini berarti karena B, ini kita seharusnya ngambil bukan dari A, karena A dan B itu kegiatannya dimulai secara bersamaan, ya. Bukan kegiatan yang dimulai setelah A baru bisa B, enggak. Jadi kalian coba lihat di buku, ada bukunya kan, ya. Ini kita ngambil contoh di buku, itu kegiatan A dan B itu dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, kenapa angkanya itu di halaman 101, coba lihat halaman 101. Ya. Halaman 101 sudah lihat ya. Di halaman 101 itu sebelumnya sudah dibahas bahwa kegiatan A itu sama kegiatan B itu tidak ada kegiatan pendahulu. Ini lanjutan dari halaman 97. Jadi di buku ini semuanya itu berkelanjutan ya. Kegiatan 97 itu baru kegiatan pendahulunya saja ya. Baru menjelaskan ini kegiatan ini harusnya dimulai setelah ini. Nah, nanti baru dijelaskan di halaman 101 berapa waktu kegiatan A, berapa waktu kegiatan B, berapa waktu kegiatan C. Nah, di halaman 97 di tabel itu sudah dijelasin ya. Di sini ada enggak sih? Nah, ini. Nih ya, ini di halaman 101. Kalian bisa lihat jumlah waktu yang dibutuhkan. A 2 minggu, B 3 minggu, C 2, D 4 dan seterusnya. Nah, di sini kalian bisa tahu nih ya. Dari sini lihat ya, dari yang saya suruh kalian bikin tadi, A, B, C, D, E, F, G. Dari yang kalian bikin tadi, yang kalian kirim ke grup,
ya. Ini dari sini ya sebenarnya. Ini. Beda nggak sih? Sama-sama. Ini ya dari yang tadi kalian bikin di grup. Nah, kegiatan A dengan kegiatan B itu nggak ada pendahulu. Otomatis ya. Otomatis kegiatan B itu tidak ada early start ya. Tidak ada 0 ya. Jadi nggak ada sama sekali week sebelumnya. Jadi 0 tambah 0 ya 0. Dia meniru dari kegiatan startnya tadi. Jadi ini 0 ditambah 3 sama dengan 3. Karena dia tidak ada kegiatan pendahulu. Ya. Jadi ininya 0. Kalau misalnya mereka tidak ada kegiatan pendahulu, ES-nya pasti 0. Ya. ES-nya pasti 0. 0 tambah 3 sama dengan 3. Lalu mulai nih kegiatan C. Lihat halaman 101. Kegiatan C itu waktunya 2 minggu. Tapi kegiatan C itu dilaksanakan setelah kegiatan A. A itu coba lihat EF-nya cuma 1, iya nggak? Bukan di sini yang dilihat ya, tapi kegiatan pendahulunya. Kalau misalnya C itu dilaksanakan setelah B, baru kalian bandingkan antara 2 dan 3. Tapi karena ini kegiatan pendahulunya hanya kegiatan A, berarti EF-nya cuma 1, yaitu angka 2. Pindahkan angka 2 ini ke sini. Ya. Ingat, early start itu nilai paling maksimal dari early finish ya. Jadi dipindahin ke sini duanya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu baru kegiatan D. Kegiatan D itu dimulai setelah kegiatan A dan B. Ya. Kegiatan D itu dimulai setelah kegiatan A dengan B. Nah, di sini kalian bisa lihat mana yang paling maksimal nilai EF-nya. EF-nya 2 kah yang paling tinggi atau nilai yang 3 yang paling tinggi?
3, F-nya 2, F2, G 4, G-nya 4, H-nya 1. Gambar. Sekarang pakai early start dengan early finish. Tolong diulang lagi, Mem. Saya ketinggalan, Mem. Bukunya udah ada belum, Pedro? Pedro udah ada bukunya belum? Tidak ada bukunya, Mem. Nah, kamu beli buku ya, jangan lupa beli buku karena semua tugas saya taruh di buku itu. Kamu beli bukunya minggu depan udah harus ada ya bukunya ya. Saya kasih tahu kegiatan A itu 1 minggu, B-nya 2 minggu, C 1 minggu, D-nya 3 minggu, E 3, F 2, G 4, H 1. A1, B2, C1, D3, E3, F2, G4, H1. Sudah? Oke, kalau diam berarti udah. Tinggal dibikin sekarang mulai dari ES dan EF-nya. Kayak tadi ya bikinnya. EF-nya 2. Benar. Yang C kan, itu kan bisa dimulai sebelum kalau misalnya A sudah selesai, maka SC
sama dengan 1 karena tadi A, EF-nya 1. Nah, C tadi itu kan jam kerjanya itu kan 1. Maka EF dari C itu 2. Nah, terus kita lanjut ke D. D itu bisa dikerjakan apabila A dan B selesai. Dari A dan B diambil nilai paling tinggi EF-nya. Ternyata B memiliki EF tertinggi yaitu 2. Sehingga D memiliki ES-nya 2 dan waktu pengerjaannya itu 3 minggu. Sehingga D itu EF-nya 5. Benar. Ke bagian E dulu. E itu tadi kan bisa dikerjakan E dan F bisa dikerjakan apabila C diselesaikan. Maka dari itu untuk ES dari F maupun E itu 2 dan untuk pengerjaannya berbeda. E tadi kan angkanya 3 sehingga EF dari E itu 5 dan EF-nya itu 4 karena angkanya 2. Kita lanjut ke G. Kalau ke G itu tadi kan bisa dikerjakan apabila E dan D dilaksanakan. Dari E dan E dilihat manakah EF yang tertinggi. Ternyata EF tertinggi itu didapat dari D. Sehingga ES dari G itu 5. Karena tadi D EF-nya 5. Terus waktu pengerjaan G kan itu 4. Sehingga EF dari G itu 9. Kita lanjut lagi ke H. Nah, kalau di H itu bisa dikerjakan apabila F dan G terselesaikan. Nah, kita lihat EF tertinggi dari F maupun G. Ternyata yang tertinggi itu G dengan angka 9 EF-nya. Sehingga ES dari H itu 0 dan EF-nya itu 10 karena waktu pekerjaannya 1. Begitu. Ya, benar. Ya, benar ya. Paham? Paham ya. Itu dari early start dengan early finish. Ngitung dari last start dan last finish mau coba? Mau coba last start dan last finish? Lanjut ya. Backward pass ya. Share screen dulu. Kayaknya kalau hitung-hitungan nggak bisa saya berikan ke kalian. Takut saya. Nah, ini last start dengan last finish. Ini di bagian paling bawah ya. Di bagian paling bawah. Jadi last start itu malah last finish dikurang activity time. Last finish dikurang dengan activity time. Dok, di sini ya. Jadi kita nggak bisa menghitung ininya duluan kalau misalnya ininya tidak diketahui. Anggap ini karena kegiatan terakhir H, jadi ininya sama ya, baik dari EF maupun LF. Jadi 15 week dikurangi 2. Jadi dapat 13. Dia main kurang, kalau tadi main tambah, dia malah main ke kurang. Nah, kalau dari ini ya, dia mengarah dari kanan ke kiri. Sama ke sini juga, ke sini juga, ke sini dan ke sini ya. Kalau yang tadi mengarah ke sebelah kanan. Lihat ya ini. Untuk kegiatan F ya, untuk kegiatan F dia sebentar azan.